adik-adik, apa kabar hari ini? Yang pasti luar biasa, bukan? Ya, kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, dan happy. Kali ini kita kakak-kakak dari SMTB akan membawakan biak pada hari ini. Kita nanti dengan siapa saja ya Kak? Dengan Kak Greta, Kak Sisil, Kak Rosa, dan Kak Titis. Ya, dengan Kak Ririn juga ya. Baik, sekarang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Ayo kita berdiri dulu. Ayo Kak, kita berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, pembukaan kita berdoa dulu ya. Kak Ririn akan memimpin doanya. Ya, ambil sikap duduk yang baik ya adik-adik. Mari kita mulai untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini karena Engkau telah membimbing kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua doaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua doaku. Baik adik-adik, kita dengarkan firman dari Kak Greta ya. Oke, siapkan kitab sucinya. Sudah siap ya kitab sucinya? Bacaan minggu ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 33 sampai 37. Kakak ulang ya. Injil Markus bab 9 ayat 33 sampai 37. Yuk kita baca bersama ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum.
Ketika Yesus sudah di rumahnya, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, jadi kakak akan bercerita tentang Injil ini. Lucu ya, pada waktu di perjalanan di Kapernaum, Yesus itu mendengar loh, murid-muridnya tuh ngobrol. Lah, di tengah ngobrol itu, kok lama-lama mereka ngomongnya ada yang membentak, terus ada yang diam saja, terus yang satunya nyaut lagi, "Jangan gini-gini." Nah, tapi Yesus tuh tahu, hanya Yesus diam saja. Begitu sampai di rumah ditanyain, "Kalian tadi lo di jalan ngobrol apa?" Dikatakan tadi di kitab suci, tetapi mereka diam. Kenapa diam? Ya, karena mereka tahu Yesus nanti pasti marah. Karena apa? Pada waktu ngobrolnya tadi, ada yang ngomongnya keras, ada yang diam, terus ada yang nimpali. Nah, seperti itu adik-adik yang kita seringkali lakukan. Betul enggak? Kapan kita ngomong keras ke teman kita? Ya, ini loh, jagonya matematika. Kalau saingnya apa? Biasa, kalah dia kalau ulangan matematika ini yang juara. Nah, seperti itu. Kakak sombong. Ya, ini contoh ya. Seperti itu yang diperbincangkan oleh tadi para muridnya. Nah, Yesus tuh tahu kok, meskipun muridnya diem aja, Yesus tahu karena Yesus Maha tahu. Nah, itu loh adik-adik. Kenapa mereka diam? Karena mereka takut dimarahi Yesus karena dia sombong. Maksudnya Yesus bagaimana? Dia mengingatkan kita seperti tadi di ayat yang ke-35. Ayo kita bersama. Lalu Yesus duduk memanggil murid, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia yang menjadi yang terakhir dari semuanya." Apa maksudnya ya? Apa sih maksudnya Tuhan Yesus kok ngomong begini? Nah, gini loh maksudnya. Kalau seperti kakak tadi, kakak kan di sekolah emaknya, ya kalau ulangan 100. Karena apa? Kakak memang diberi kelebihan oleh Tuhan. Kakak itu kalau ada bu guru di sekolah menjelaskan, kakak diam, mendengarkan guru. Sehingga kakak apa? Kakak ingat. Sampai di rumah, kakak belajar dengan benar. Sehingga pada waktu kakak ulangan, nilainya bagus. Lain dengan Kak Rosa dulu. Kalau di kelas, ya mendengarkan. Cuman kadang-kadang kalau ada temannya gini-gini, ikut-ikut. Jadi tidak fokus. Sehingga apa jadi? Pada waktu ulangan, ya di rumah sih sama-sama belajar. Kak Greta belajar, Kak Rosa juga belajar. Cuman bedanya apa tadi? Di kelas, guru menjelaskan, kakak konsentrasi. Kalau Kak Rosa, ya konsentrasi cuman tidak benar-benar lah. Sehingga nilainya tidak begitu bagus. Wah, kakak merasa kakak orangnya disiplin. Lihat, bu guru menjelaskan, kakak konsentrasi. Betul enggak? Betul itu. Itu memang yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus menjadi anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab. 1. Itu kan kelebihan kakak. Kedua, kakak diberi otak yang encer oleh Tuhan. Sehingga begitu guru menjelaskan,
langsung ngerti. Di rumah kakak belajar sedikit saja langsung sudah ngerti kok, pinter kok. Nah, dibanding dengan Kak Rosa, sudah agak kurang konsentrasinya. Di rumah juga belajarnya agak, ya mungkin seperti kakak juga, ingat kok tadi Bu Guru menjelaskan apa, sehingga pada waktu ulangan sama-sama mengerjakan, kakak 100, Kak Rosa 70. Nah, kakak ngolok-ngolok dia, kamu sih, ya jadilah seperti aku gini loh. Jadi anak tuh yang bertanggung jawab. Kalau Bu Guru mendengarkan, lihatin. Nah, itu loh tadi adik-adik yang dilakukan oleh para murid waktu di jalan. Yang satu ngomong, Petrus kan yang paling tua, aku ini loh yang paling tua, nanti aku paling yang diangkat sebagai pemimpin. Ya, kalian yang muda-muda ya harus nurut sama aku. Boleh seperti itu? No. Ya, Tuhan Yesus tidak suka seperti yang dikatakannya. Kalau ingin menjadi yang terdahulu, ia harus menjadi yang terakhir dari semuanya. Maksudnya apa? Kalau Petrus yang paling tua tadi, dia harus bisa mengarahkan teman-temannya yang muda. Bagaimana menemani Yesus? Kalau Yesus pergi ke sana, ada orang sakit. Ya, ayo. Siapa? Thomas sama Yudas, kamu ikut sama Yesus ya, bantu di sana. Saya akan melayani yang di sini. Itu yang diminta Tuhan Yesus. Seperti kakak. Kakak kalau sudah disiplin, otaknya encer, nilainya bagus, bolehkah kakak sombong malah ngata-ngatain, nilaimu jelek? Nah, boleh kakak seperti itu? Nggak boleh. Justru kakak harus, Rosa, kalau di kelas itu jangan bergurau, ta. Coba lihat Bu Guru. Nanti kalau kamu nggak ngerti apa, ayo kita saling belajar bersama. Bukannya kakak malah sombong. Nah, maksudnya Tuhan Yesus hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Bukannya sombong, justru aku punya kelebihan, diberi Tuhan kelebihan, aku harus bisa mengajak temanku berbuat yang benar di sekolah. Kalau ada temannya Bu Guru menjelaskan terus begitu, bukannya nanti sudah ulangan diketawain, salahmu sendiri, ngobrol terus di sekolah, di kelas. Nah, itu namanya sombong. Itu yang Tuhan tidak suka. Dan Yesus kan bilang harus jadi pelayan. Pelayan itu apa, ayo? Pelayan itu melayani, membantu. Ya kakak harus membantu Kak Rosa. Nilaimu apa sih nggak bisa kok sampai 70 sih? Aku lo 100. Ayo apa? Ya, harus seperti itu. Bukannya sombong. Tuhan Yesus tidak sombong. Dan ingat bahwa apa yang sudah kakak terima dari Tuhan pada waktu kakak lahir, Tuhan sudah. Greta, anaknya disiplin, pandai. Nah, kan sudah toh. Ini dari siapa? Dari Tuhan. Jangan Kak Greta bilang ini loh, aku loh Greta kok pinter. Pintarnya dari siapa? Dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak senang dengan orang yang mengandalkan diri seperti kakak Greta pintar. Lah, harusnya kakak ingat, kakak pintar dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena orang tahu kalau kita ini hidup kita baik. Nanti Kak Rosa nih, Kak Greta ini Kak sombong ya, meskipun nilainya 100, dia kok enggak ngetawain aku ya. Kok malah mana sih enggak bisa. Ayo belajar bersama. Berarti baik ya. Kak Greta tuh ya apa? Nah, siapa tahu. Terus Kak Rosa kan seneng tanya, Kak Greta kok enggak sombong, kok enggak pelit. Nah, nanti kakak bisa bercerita. Kakak jadi saksinya Tuhan Yesus. Ayo ingat Kak, bahwa kita ini seorang misioner.
ciri khasnya misioner adalah 2D, 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. Salah satunya ini kesaksian. Bahwa apa? Aku muridnya Tuhan harus mencerminkan sikap-sikap yang baik. Nanti kalau Kak Rosa tanya, iya, aku pandai kan bukan dari aku, Kak Rosa. Aku kan diberi anugerah Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan berikan kepadaku harus aku bagikan. Ayo, 2D. Doa, derma. Derma itu belum tentu uang. Kakak berderma ilmu. Udah ya? Pertama doa. Nanti Kak Rosa tanya, kok bisa kayak gitu ya? Iya, kenapa aku tidak sombong? Karena aku rajin berdoa. Kalau aku rajin berdoa, aku dekat dengan Tuhan. Kemudian dengan berdoa, aku ingat bahwa aku pandai itu dari Tuhan. Tuhan minta apa? Aku harus berderma. Berderma bukan uang. Loh, kakak kan kalau waktu sekolah kita kan uangnya terbatas. Jadi dermanya apa? Derma ilmu yang kakak dapat dari Tuhan. Yang pertama, kurban. Apa yang kakak kurbankan ke Kak Rosa? Ya nanti waktunya kakak ngajari Kak Rosa. Kemudian kurban apa lagi? Yang pinter bukan kakak tok. Kak Rosa pinter. Tuh mati aku. Ada saingan. Lah, aduh, kalau aku ada saingan kan gak jadi top. Jangan. Tuhan tidak suka seperti itu. Kita harus menjadi pelayan seperti di ayat 35. Itu tadi kita berkorban, melayani, membantu. Ya, akhirnya disitulah kalau kita berbuat baik, berbuat benar, kita tidak langsung jadi saksinya Tuhan. Saksi itu bukan banyak ngomong, bukan. Apa? Perbuatan baik kita. Oke? Sudah mengerti ya cerita ini? Siapa yang terbesar di antara para murid? Ya itu nanti urusannya Tuhan. Kakak diberi kelebihan, kakak sombong. No, Greta. Lah, kakak takut kalau Tuhan, enggak mau Greta kamu sombong, aku tidak mau kan jadi muridku. Kakak takut. Makanya itu, ayo. Kalau kita punya kelebihan, jangan sombong. Justru kita harus semakin rendah hati. Karena apa? Kita dipercaya Tuhan dengan kepandaian itu. Ya, tidak boleh untuk diri sendiri, tapi kita harus membagikan kepada orang lain. Oke ya adik-adik? Sebentar lagi kakak ada lagu. Nanti kasih sih yang ngajari kita lagu tentang rendah hati. Oke? Sudah mengerti ya adik-adik ya? Nanti minggu depan ada Injil cerita baru lagi. Hari ini kita diajari Tuhan tidak boleh sombong, tetapi harus rendah hati. Adik-adik yang manis, tadi kalian sudah mendengarkan tentang renungan yang dibawakan oleh Kak Greta. Sekarang, ayo kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi, memuji Tuhan, yaitu lagu tentang kerendahan hati. Ayo ya, kita tetap semangat ya. Ayo kita berdiri semuanya.
adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman tentang kerendahan hati bersama Kak Grita. Kali ini Kak Titis mau mengajak kalian untuk menghafal ayat hafalan yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 37. Dari Injil apa adik-adik? Injil Markus bab 9 ayat 37. Yuk, apa ya isinya? Ayo. Barang siapa menyambut anak, sama-sama yuk. Barang siapa menyambut anak. Nah, Kak Titis tutup ya. Yang kedua, seperti ini dalam namaku. Ayo sama-sama. Seperti ini dalam namaku. Titis, tutup. Ia menyambut aku. Ia menyambut aku. Ayo kita sama-sama ulangi ya. Yo, nih. Ya, sama-sama ya. Ayo. Barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Oke, dihafalkan di rumah ya, diingat-ingat tentang kerendahan hati. Tadi Kak Titis bilang kita harus bersikap rendah hati kepada siapa? Kepada sesama kita, kepada teman kita, saudara kita, terutama kepada orang tua. Ya, nah sekarang Kak Sisil akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik yang besar. Ayo Kak Sisil. Oke Kak Titis, untuk kelas besar ayat hafalannya dari Injil Markus bab 9 ayat 35. Yaitu kata-katanya Kakak tunjukkan ya. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, coba kalian tirukan. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, Kakak balik. Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua. hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Agak panjang ya adik-adik ya, tapi kalian pasti bisa. Bisa, coba Kak. Ayo. sekali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Bagus. Nah, kakak balik lagi. Nah, yang terakhir, dan pelayan dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Nah, sekarang kita ulangi lagi semuanya ya. Kita baca Kalian pasti sama-sama bisa ya. ya. Bentar, ayo Kak Titis coba dong Ya. bantu Kak. Nah, Nah. supaya adik-adik bisa kelihatan Ya. semuanya. Ayo. Ya, betul ya. Oh, ini Kak, balik Kak, maaf ya Ya. adik-adik ya. Nah, ini ya. Yuk, kita baca bersama-sama. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kalian hebat. Hebat Kak Sisil ya, semuanya hebat. Sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas kelas kecil. Silakan Kak Titis. Terima kasih Kak Sisil. Sama-sama. Nah, adik-adik, ini adalah gambar Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak, bersama dengan kalian. Kalian senang tidak kalau bersama Tuhan Yesus? Pasti senang ya. Nah, ini Tuhan Yesus mengajak kalian semua seperti anak-anak ini untuk mendengarkan firman-Nya, untuk menjadi putra-putrinya, untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Kalian senang kalau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Senang ya? Senang dong Kak. Oh, senang ya Kak Sisil. Senang gak menjadi anaknya Tuhan Yesus? Senang ya Kak Sisil ya? Pasti senang. Menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Wow, Oh, senang sekali ya. Tuhan Yesus tersenyum loh ya. Tersenyum pada kalian. Saat ini Tuhan Yesus sudah tersenyum untuk kalian, untuk kita semua. Kalau Tuhan Yesus tersenyum, hati kita akan senang ya. Nah,
mau diapakan gambar ini? Gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak, bersama kalian. Gambar ini diberi warna menurut kreativitas kalian masing-masing. Kalian siapkan pensil warna. Kalian siapkan apa? Pensil warna. Jangan krayon adik-adik. Kalau krayon nanti kalau gambar kecil-kecil nggak kelihatan. Tapi kalau pensil warna nanti akan kelihatan bagus. Ya, kalian sediakan pensil warna. Kerja bersama mama atau papa atau kakak di rumah. Kalian kerjakan yang bagus. Nanti hasilnya ditempel di kamar kalian. Karena kakak kali ini tidak bisa memberi langsung nilai di sini. Nanti tunjukkan mama. Ini loh ma, hasil karyaku bersama Tuhan Yesus. Oke, bisa ya? Ayo kalian kerjakan ya. Siapkan apa tadi? Pensil warna. Oke, sekarang Kak Sisil untuk aktivitas anak-anak yang besar. Adik-adik, untuk aktivitas kelas besar, yaitu ini gambarnya Tuhan Yesus ya. Lalu ini gambarnya tentang hati, tentang ayat hafalan yang tadi kalian hafal ya. Nah, caranya adalah kalian gambar Tuhan Yesus ini kalian gunting, maka jadilah ini. Nah, gambar ini ya. Lalu untuk yang gambar hati ya, ini nanti kalian gunting menjadi guntingan hati. Nah, cantik kan? Nah, setelah itu nanti dirangkai ya. Jadinya akan seperti ini. Ya, adik-adik. Jadi dari potongan ini maka kalian nanti dilem ya, dilengketkan ya. Maka jadilah seperti ini. Ini untuk aktivitas kelas besar ya. Gampang kan ya? Ya, adik-adik, setelah aktivitas kita lanjutkan yaitu tentang perutusan. Tadi kalian masih ingat kan? Tadi Kak Greta memberikan sabda bagaimana? Yaitu aku ingin menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong, dan mau melayani. Itu perutusan kita kali ini. Nah, Harus dilaksanakan ya Kak Sisil ya. oke, kalian harus melaksanakan ya. Ya, sekarang kita langsung tutup yaitu dengan lagu penutup. Setelah itu kita doa. Ayo kita bangkit berdiri ya. Kita tetap semangat. Sayang, sayang, disayang, aku disayang di
Mari adik-adik, sekarang kita lanjutkan. Kita mau doa mengakhiri pertemuan sekolah minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Jika aku berdoa, kulipat erat-erat. Mari adik-adik kita bikin tanda kemenangan bersama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami sehingga kami boleh belajar mengenai tentang kerendahan hati. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik yang manis, sekarang kita boleh mengakhiri sekolah minggu ini. Kalian tetap semangat dan kita ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.